Bab 6297. Mendengar bahwa Zhongguan ingin tinggal di Aurous Hill lebih lama. Orang yang paling bahagia ternyata adalah paman Charlie, Nicholas. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saudara Wade, sebaiknya kamu tinggal di rumah ini. Masih ada kamar kosong. Hidup bersama, kita bisa minum, dan mengenang masa lalu. Dan mengobrol tentang masalah keluarga." Zhongguan berkata, "Saudara An, saya tidak akan tinggal di rumah. Itu terlalu mengganggu. Lebih nyaman tinggal di Shangri-La. Jika ingin minum, mengenang masa lalu, dan mengobrol tentang urusan keluarga, saya bisa datang kapan saja. Perjalanannya tidak jauh dan transportasinya nyaman." Nicholas ingin membujuknya, tapi Charlie langsung berkata, "Kakek, saya meminta Tuan Chen untuk membeli villa ini di lereng Bukit Champs-Élysées. Kecuali yang di sebelah, yang kadang-kadang saya gunakan, yang lain semuanya kosong. Saya meminta Orvel untuk mengatur seseorang untuk menyiapkan satu set untuk Anda. Kebetulan Orvel menghabiskan sebagian besar waktunya di kaki gunung. Saya memintanya untuk datang dan mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda ingin tinggal di kota, biarkan Orvel mengantar Anda langsung ke sana." Zhongguan tersenyum dan berkata, Oke, ini lebih nyaman. Karena konferensi pers besok akan diadakan di Shangri-La. Saya akan tinggal di sana malam ini dan pindah ke sini setelah konferensi pers. Lingkungan di sini bagus dan jauh lebih tenang dibandingkan East Cliff. Charlie, minta saja Orvel mengemudikan mobil untukku. Kamu tidak perlu mengurus kehidupanku sehari-hari. Saya dalam keadaan sehat sekarang dan dapat hidup sendiri." Nicholas yang berada di samping mau tidak mau bertanya padanya, "Saudara Wade, mengapa kamu tidak membawa satu atau dua anak untuk menjagamu ketika kamu datang ke Aurous Hill kali ini?" Zhongguan memandang Charlie, lalu berkata pada Nicholas, "Jangan takut untuk mengatakannya dengan lantang dan membuatmu tertawa. Saat front bencana menyerang kita sebelumnya, di antara keturunan keluarga Wade, kecuali Charlie, tidak ada seorang pun yang memiliki tulang punggung. Mereka semua pengecut yang rakus hidup dan takut mati." Kemudian, Charlie menundukkan bagian depan dan meminta mereka satu persatu untuk tinggal di makam leluhur untuk berduka atas leluhur keluarga Wade. Nicholas menjatuhkan rahangnya karena terkejut dan berseru, "Mereka semua?" "Ya." Zhongguan tertawa canggung. "Putra, putri, cucu, dan kerabat bermarga Wade. Semuanya berjalan lancar. Kecuali putriku yang secara khusus diizinkan oleh Charlie untuk mengurus makanan dan kehidupan sehari-hariku di East Cliff. Tidak ada orang lain yang bisa meninggalkan tempat itu dalam waktu 3 tahun tanpa izin Charlie." Nicholas melebarkan matanya dan tanpa sadar menatap Charlie. Melihat wajah Charlie yang tenang seolah-olah apa yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan dia dengan ragu bertanya kepada Zhongguan, "Saudara Wade, dengan begitu banyak orang di sana, bisnis keluarga Wade seharusnya sangat terpengaruh, bukan?" Mendengar pertanyaan Nicholas, Zhongguan tersenyum canggung. Rasa malunya ada di sini. Setelah orang-orang ini menyerahkan bisnisnya, mereka menyerahkannya kepada manajer profesional sesuai dengan keinginan Charlie. Ada penilaian kinerja yang ketat serta standar penghargaan dan hukuman bagi para manajer profesional ini. Hasilnya, aturan bisnis awal, skala, dan margin keuntungan terus meningkat. Dan biayanya juga telah berkurang banyak. Meskipun gaji para manajer profesional itu juga sangat tinggi. Gaji tersebut jauh lebih rendah dibandingkan gaji dan tunjangan yang diberikan keluarga Wade kepada rakyatnya sendiri. Ini setara dengan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi, baiklah bagi orang-orang itu untuk tinggal di sana, di gunung. Nicholas tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Terkadang, kami memang lalai dalam mengatur dan mengekang rakyat kami sendiri. Ini juga merupakan masalah yang sulit dihadapi oleh banyak keluarga." Zhongguan tersenyum dan berkata, "Saya menemukan jawabannya nanti. Jika anggota keluarga kita tidak memiliki kemampuan ini, biarkan saja mereka duduk santai menikmati pencapaiannya. Mereka tidak harus tetap pada posisi semula dan makan gratis. Sebaliknya, berikan posisi tersebut kepada orang yang mampu, dan mereka hanya perlu mengorbankan sebagian dari rasio dividen. Jika orang yang mampu dapat meningkatkan basis pendapatannya, mereka tidak harus bekerja, namun bisa mendapatkan lebih banyak."
Nicholas mengangguk setuju dan berkata, ini juga merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Zhongquan tersenyum dan berkata, saya sudah melepaskannya sekarang. Meski keluarga Wei tidak sebesar keluargaan sekarang. Hal ini telah memungkinkan semua anggota keluarga Wei dan kerabat serta tulang punggung keluarga Wei untuk mencapai kebebasan finansial. Selama mereka mengelola uang di tangannya dengan baik, mereka bisa hidup mewah. Jadi kini keluarga Wei tidak perlu memikul tanggung jawab dan beban berlebihan apapun terhadap mereka. Saat dia berkata, dia menatap Charlie dan berkata dengan sangat serius. Charlie, semua aset keluarga Wei hari ini akan menjadi danamu untuk bertarung melawan Warriors Den di masa depan. Silakan saja dan lakukan itu. Bahkan jika aset keluarga Wei suatu hari nanti habis, Anda tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Dan Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Charlie mengangguk ringan. Meskipun dia tidak perlu menggunakan sumber daya apapun dari keluarga Wade sekarang. Dia tidak bisa tidak tergerak oleh kata-kata lelaki tua itu. Nicholas hanya bisa menghela nafas. Charlie, sikapku sama dengan sikap kakekmu. Semua sumber daya keluargaan siap membantu Anda. Saat makan malam keluarga, semua orang saling bersulang. Dan dua orang tua yang telah mendobrak penghalang selama bertahun-tahun menjadi semakin bahagia. Namun, terkadang topiknya tanpa sadar membicarakan tentang orang tua Charlie. Dan kedua orang tua itu seringkali bermata merah. Charlie merasa lega, lagi pula itu berarti tidak akan ada lagi konflik dan kesenjangan antara kedua keluarga di masa depan. Orang tuanya selalu memiliki hubungan yang sangat baik ketika mereka masih hidup. Jika roh-roh di surga melihat bahwa kedua orang tua itu telah mengesampingkan dendam masa lalu mereka, mereka pasti akan senang. Setelah makan dan minum, Zhongquan mengobrol lama dengan kakek nenek Charlie sebelum bangun dan mengucapkan selamat tinggal dengan permintaan maaf. Charlie meminta Orville untuk mengemudi dan pertama-tama mengirim Zhongquan ke Shangri-La. Dan kemudian dia kembali ke rumah. Konferensi pers besok dijadwalkan pada sore hari. Pagi harinya, kedua orang tua dan ketiga paman Charlie akan bertemu dengan Pollard dan istrinya yang telah kembali dari bulan madu. Menyusun proses dan garis besar isi konferensi pers untuk memastikan konferensi pers sore hari berjalan lancar. Di malam hari, Charlie tidak bisa tidur dalam waktu lama. Mendengar laju nafas Claire di sampingnya pelan dan pelan. Dia tahu bahwa dia tertidur. Dia masih memikirkan apa yang dikatakan neneknya kepadanya. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Perkataan neneknya masih menanamkan benih di hatinya. Warisan garis keturunan secara tidak kasat mata telah memikul tanggung jawab yang besar dan tidak dapat disangkal di pundaknya. Ia mempunyai tanggung jawab untuk membiarkan garis keturunan peninggalan orang tuanya terus diwariskan. Manusia akan selalu mati. Bedanya, ada orang yang meninggal, dan garis keturunan yang diturunkan dari era Homo sapiens pun putus. Namun beberapa orang meneruskan garis keturunan ini. Sekarang ada 8 miliar orang yang hidup di dunia ini. Dan ada 8 miliar garis keturunan panas. Di antaranya, pasti ada bagian dari garis keturunan yang bisa bertahan selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Atau bahkan sampai saat-saat terakhir kepunahan manusia. Dan pasti ada bagian dari garis keturunan yang akan mati ketika jarum detik menunjuk ke jaringan manapun. Mungkin detik terakhir, mungkin detik ini, atau mungkin detik berikutnya. Charlie tidak bisa menjamin berapa lama garis keturunannya akan bertahan di masa depan. Namun dia menyadari bahwa dia harus menyerahkan tongkat estafet pada tahap tertentu untuk menyelesaikan pewarisan garis keturunannya ke generasi berikutnya. Hidup adalah perlombaan estafet. Ketika orang-orang di jalur lain sedang menyerahkan tongkat estafet, orang yang menjalankan seluruh perjalanan dengan diam-diam ditakdirkan untuk kesepian seumur hidup. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dalam 20 tahun terakhir, yang dia pikirkan hanyalah balas dendam kepada orang tuanya. Dia tidak pernah memikirkan kehidupan seperti apa yang harus dia jalani. Dalam beberapa tahun terakhir pernikahannya dengan Claire, dia bersikeras pada inferioritas sebagai pecundang dan rasa saling menghormati di antara keduanya. Kemudian, dia melanjutkan dengan rasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya dan rasa hormat yang tidak berubah di antara keduanya. Kelanjutan ini ibarat roket yang diluncurkan keluar angkasa. Anda tidak perlu khawatir tentang itu.
Ia akan terbang dengan kecepatan konstan di luar angkasa, tanpa berbelok atau melambat. Ini sama stabilnya dengan elektrokardiogram orang mati tanpa fluktuasi. Dan Charlie benar-benar sedikit takut saat itu. Dia takut jika dia tidak bisa mengalahkan Victoria dan dibunuh olehnya. Garis keturunan orang tuanya akan terputus. Bagaimana dia harus menghadapi arwah orang tuanya di surga? Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Melihat Claire yang sedang tidur di sampingnya, dia bertanya dengan lembut. "Istriku, bagaimana kalau kita mulai berpikir untuk memiliki anak?" Charlie hanya berbisik pelan, tak menyangka Claire bisa mendengarnya. Tapi Claire menutup matanya dan berkata dengan bingung. "Suamiku, baru-baru ini, akhir-akhir ini aku benar-benar sangat sibuk. Bagaimana kalau menunggu 2 tahun untuk punya bayi?" Charlie terkejut oleh suaranya. Dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia seharusnya berbicara dalam tidurnya. Terkadang orang tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan dalam mimpi. Jika seseorang kebetulan bermimpi tentang seseorang dalam mimpi, dan seseorang menanyakan pertanyaan padanya dalam kenyataan, dia akan langsung membawanya ke dalam mimpinya, lalu menjawab dengan linglung. Charlie juga menebak bahwa Claire seharusnya sedang bermimpi saat ini. Tapi dia tidak tahu apakah jawabannya tulus atau asal-asalan. Tapi dia tidak terlalu ingin bertanya, jadi dia menatapnya dengan lembut dan berkata dengan lembut. "Tidak apa-apa, masih banyak hal yang harus aku lakukan, kamu bisa memikirkannya nanti." Claire sepertinya mendengar kata-katanya, terkikik, dan bergumam genit. "Terima kasih suami, atas pengertianmu, kamu yang terbaik."